Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Perkenalkan, saya Niputu Ciptawardi sebagai penyaji pertama, dan rekan saya, Ayu Gede Kusumasari sebagai penyaji kedua, dan Ikomang Sintasri Wahyuni sebagai penyaji ketiga. Adapun submateri yang akan kami jelaskan dalam kesempatan kali ini, yang pertama yaitu sistem informasi, siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Yang kedua itu aktivitas siklus penggajian, dan yang ketiga yaitu keputusan penting, informasi penting, dan model data yang digunakan dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, sistem informasi siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian merupakan aktivitas-aktivitas terkait MSDM seperti informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, dan pelatihan pegawai, dan lain sebagainya, serta kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap harinya. Nah, keberhasilan organisasi itu tergantung pada dua komponen, yaitu kemampuan pegawai dan motivasi pegawai saat bekerja. Ini dikarenakan kedua komponen ini akan berpengaruh terhadap kualitas produk, barang, dan atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, untuk mencapai keberhasilan organisasi ini, perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai secara individu, sehingga pengetahuan ini dapat disebarkan kepada orang lain atau pegawai dari perusahaan itu sendiri, sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan. Keberhasilan suatu organisasi bisa saja tidak tercapai yang disebabkan karena penerapan siklus suatu perusahaan yang tidak berjalan dengan lancar, yang disebabkan oleh adanya ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan tertentu yang seringkali muncul. Adapun ancaman atau gangguan yang sering muncul dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian, yang pertama itu data induk yang tidak akurat dan tidak valid, yang dapat menyebabkan kelebihan pembayaran gaji kepada para pegawainya. Yang kedua itu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi yang sensitif. Yang ketiga yaitu hilang atau rusaknya data induk yang dapat disebabkan karena adanya bencana seperti adanya hackers, rusaknya perangkat lunak atau perangkat keras suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi, bahkan seorang pencuri. Nah, untuk menghindari ancaman atau gangguan ini, perusahaan dapat menerapkan pengendalian seperti yang pertama, pengendalian integritas pengelolaan data, dan pembatasan akses untuk data induk, memeriksa atau atas seluruh perusahaan pada data induk, yang dapat menghindari ancaman data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Yang kedua yaitu pengendalian akses dan enkripsi, yang dapat menghindari ancaman pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi yang sensitif. Yang ketiga itu backup dan prosedur pemulihan data, pemulihan bencana, sehingga dapat menghindari ancaman hilang dan rusaknya data induk. Dan yang terakhir yaitu prosedur perekrutan yang baik, pengecekan dan penyelidikan latar belakang kriminal dari pelamar kerja untuk menghindari ancaman mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Gede Kusumasari dengan NIM 1817051281. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Baik, langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai aktivitas siklus pengkajian. Yang pertama yaitu pembaharuan database induk pengkajian, di mana pembaruan database induk pengkajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, atau perekrutan baru, pemberhentian, dan perubahan dalam tingkat bayaran. Adapun ancaman dari pembaruan database ini, yang pertama yaitu perubahan yang tak
otorisasi atas data induk pengkajian. Yang kedua, ketidakakuratan dalam pembaharuan data induk pengkajian. Adapun pengendaliannya, yang pertama, pemisahan tugas secara tepat. Yang kedua, pengendalian akses sistem pengkajian. Yang ketiga, pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat. Dan yang terakhir, memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen. Baik, yang kedua, validasi data waktu dan kehadiran. Validasi data waktu dan kehadiran merupakan informasi yang datang dalam berbagai bentuk, berpengaruh pada status pembayaran pegawai. Ancaman utama terhadap aktivitas pengkajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Adapun pengendalian validasi data waktu dan kehadiran dibagi menjadi dua. Yang pertama, otomatisasi data. Yang kedua, meminta para supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja, memberikan sebuah pengendalian detektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Baik, untuk yang ketiga, yaitu mempersiapkan pengkajian. Mempersiapkan pengkajian ini memiliki 3 skema. Yang pertama, data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja. Kemudian, untuk kedua, informasi tingkat gaji didapat dari file induk pengkajian. Yang nomor ketiga, orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file ini. Baik, untuk ancaman mempersiapkan pengkajian adalah kerumitan pemrosesan pengkajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak, membuat pemrosesan pengkajian rawan dan kesalahan. Untuk pengendaliannya, melakukan pengendalian integritas pemrosesan dengan yang pertama, total batch atau batch total. Sistem MSDM atau pengkajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk pengkajian. Yang kedua, melakukan cross-falling daftar pengkajian atau cross-falling the payroll register. Yang ketiga, akun clearing pengkajian atau payroll clearing account. Baik, untuk yang nomor 4 yaitu membayar gaji. Membayar gaji merupakan sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Adapun ancaman dari membayar gaji, yang pertama, pencurian cek gaji, yang kedua, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, yang ketiga, penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Baik, untuk pengendalian pembayaran gaji sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan terhadap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Yang kedua, seluruh cek pengkajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek pengkajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. Baik, untuk aktivitas siklus pengkajian yang nomor 5 yaitu menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela, di mana rencana manfaat fleksibel atau flexible benefit plan adalah sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minuman dalam asuransi medis dan kontribusi pensiun. Adapun ancamannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kegagalan untuk memenuhi pembayaran yang diperlukan, yang kedua, pembayaran yang tidak tepat waktu, dan yang ketiga, kesalahan dalam pembayaran tersebut. Baik, untuk pengendaliannya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari IRS. Dan yang kedua, pengendalian integritas pemrosesan dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opsi outsourcing Biro Jasa Pengkajian dan Organisasi Pengusaha Profesional. Yang pertama yaitu Biro Jasa Pengkajian merupakan sebuah organisasi yang mengelola file induk pengkajian untuk
tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajian untuk sebuah bayaran. Yang kedua, ada organisasi pengusaha profesional, merupakan sebuah organisasi yang memproses penggajian dan juga menyediakan jasa manajemen sumber daya manusia seperti desain, manfaat pegawai, dan administrasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nika Masinta Sriwayuni dengan yang belakang 1002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang ke-C, yaitu keputusan-keputusan penting, lalu ada kebutuhan informasi, dan juga model data informasi yang akan dipergunakan. Adanya sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sistem penggajian ini didesain atau dibuat untuk memberikan informasi dan juga data-data biaya di dalam suatu perusahaan agar manajemen dapat menentukan operasional perusahaan. Desain penggajian yang dipergunakan oleh manajemen untuk mengambil suatu keputusan adalah yang pertama menentukan kebutuhan dari pegawai di masa depan, lalu ada keahlian dari pegawai, yang ketiga adalah moral pegawai dan juga efektivitas dari suatu pegawai itu sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi ini akan didapatkan dari sistem penggajian. Selanjutnya ada keahlian dari pegawai serta moral dari pegawai, itu juga akan didapatkan dari pihak manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah model data yang berupa siklus, yaitu terdiri dari yang pertama adalah lamaran, yang kedua adalah lamaran perekrutan, yang ketiga adalah perekrutan selanjutnya untuk keahlian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama adalah hubungan antara perekrutan dan juga keahlian. Ini disebut dengan satu ke banyak. Maksudnya adalah hal ini mencerminkan fakta bahwa adanya satu iklan itu dapat mencari banyak keahlian tertentu, sehingga dengan adanya waktu itu akan menjadi banyak. Yang kedua adalah hubungan antara kegiatan perekrutan dan juga lamaran pekerjaan. Ini juga disebut dengan banyak ke banyak karena banyak orang yang melakukan lamaran pekerjaan pada suatu lowongan. Tetapi mereka juga bisa mengirimkan lamaran tersebut pada kegiatan perekrutan lainnya.